Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau sama kita widikan di tadarus, sama kita langsung wonten kitab tafsir Al-Kathir, sama kita surat Al-Baqarah ayat kawan dosa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, ingatlah pada nikmat-nikmatku Allah yang telah aku berikan atas kalian, dan sesungguhnya aku Allah telah memberi keutamaan pada kalian mengalahkan makhluk semesta alam. Pada ayat ini Allah mengingatkan salah satu kaum yang saat itu menjadi kaum yang paling unggul dibandingkan kaum yang lain, yaitu kaum Bani Israel. Allah mengingatkan agar mereka mau mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah mereka terima. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah yang telah diberikan kepada Bani Israel. Yang pertama, yang paling luar biasa, yaitu nabi-nabinya itu yang paling banyak di antara seluruh umat, itu adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Separuh dari kenabian itu turunnya dari kalangan Bani Israel. Kemudian yang kedua, Bani Israel juga dimerdekakan dari penjajahan Fir'aun. Dimerdekakan dari penjajahannya Fir'aun melalui Nabi Musa alaihi salam, dibantu oleh saudaranya itu Nabi Harun. Setelah mereka merdeka, mereka juga mendapatkan berbagai macam nikmat duniawi. Salah satunya adalah diberi makan dan minum yang istimewa, yaitu makanannya berupa burung salwa, minumannya juga berupa madu, al-manna, manna wassalwa. Konsumsinya orang Bani Israel itu spesial. Makanan terbaik yaitu burung, minuman terbaik yaitu madu. Itu semuanya dianugerahkan Allah kepada Bani Israel. Allah mengingatkan Bani Israel agar mau teringat lagi dengan semua nikmat-nikmatnya Allah itu, agar mereka mau bersyukur. Mengingat nikmat Allah niku rukun pertama dari kesyukuran. Syukur itu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, rukun syukur itu ada 3. Rukun syukur itu yang ada 3. Yang pertama adalah mengakui bahwa nikmat itu, nikmat yang dirasakan itu sumbernya dari Allah. Ini rukun yang pertama. Dengan rukun yang pertama ini menghindarkan kita dari kesombongan, congkak, membanggakan diri sendiri atau ujub. Ada perbedaan antara ujub dan sombong, itu ada perbedaannya. Kalau sombong itu terkadang menyombongkan sesuatu yang tidak dimiliki, itu sombong. Janjane ora pinter, neng menyombongkan dirine bahwa dia sebagai orang yang paling pinter, itu sombong. Terkadang sombong itu menyombongkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak miliki.
Berbeda dengan ujub. Ujub niku membanggakan sesuatu yang mereka miliki. Makanya ahli ibadah niku penyakitnya adalah ujub dengan ibadahnya. Ahli ilmu juga terkadang cobaannya ujub dengan ilmunya. Ini rukun pertama. Rukun pertama adalah mengakui bahwa nikmat yang diterima itu dari Allah. Kemudian rukun yang kedua dari kesyukuran adalah memuji sang pemberi nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Itu rukun yang kedua dari kesyukuran. Rukun yang ketiga dari kesyukuran adalah mempergunakan nikmat yang diterima itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Rukun syukur menurut Imam Ibnu Qayyim ada 3. Yang pertama, mengakui, iktiraf, pengakuan bahwa nikmat yang diterima itu dari Allah, bukan semata-mata karena usahanya sendiri. Terkadang kita terkena penyakit ujub yang seperti ini. Iki lha iso berhasil lek panen ya sebabnya bendina tak pilih, tak semproti, tak rumat bendina. Terkadang kita punya rasa sombong seperti itu. Lali nek umpamane le saged berhasil panen niku, faktor utamanya pemberi keberhasilan itu adalah Allah. Tidak menyertakan pengakuan kepada Allah itu di dalam keberhasilan usahanya. Yang kedua, memuji terhadap Allah yang memberi nikmat. Termasuk juga sebenarnya memuji kepada yang menyebabkan kita mendapatkan nikmat. Terkadang Allah memberi nikmat itu tidak langsung ujuk-ujuk kepada diri kita, tapi ada jalurnya. Kita mendapatkan pekerjaan, enten sing jalari kita mendapatkan pekerjaan. Kita pun juga harus bersyukur kepada yang menjadi jalur kenikmatan tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur pada manusia yang menyebabkan dia mendapatkan nikmat tersebut, yang menjadi perantara dia mendapatkan nikmat tersebut, berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Kesyukuran itu sangat sempurna jika dia memuji Allah, juga berterima kasih kepada yang menyebabkan dia mendapatkan nikmat. Makanya dibantu oleh yang sanes, ditambani oleh Pak Dokter, matur nuwun kare dokter. Tanpa kita mengatakan bahwa kesembuhan itu datangnya dari dokter, namun dokter ini itu dados sing jalari sehat, bukan sumber kesehatan. Kita mendapatkan pekerjaan, berterima kasih dengan yang memberi pekerjaan. Kita bisa makan, berterima kasih juga kepada orang yang memberi makanan. Ini kemarin waktu kita kajian terpojok, kita juga diajari salah satu doa sama Pak Basuki ini. Doa untuk orang yang memberi makanan. Setelah kalau buka, ternyata hadisnya itu ada di Sahih Muslim, mendoakan kepada pemberi makanan. Itu hadis yang ada di Sahih Muslim, mengisahkan tentang salah satu sahabat, dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu.
Dia mengatakan suatu saat Rasulullah pernah bersempat di rumahnya bapaknya Abdullah bin Busr. Kemudian diberi hidangan, Nabi itu diberi hidangan berupa makanan dan roti. Kemudian juga diberi lagi kurma. Kemudian Rasulullah mengucapkan doa tersebut, doa yang kemarin sempat diajarkan oleh Ustaz Basuki juga. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kemudian ada Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ditulis di Allah dengan buku cilik kan amal sampai ketika ini buatan tahu di amal gini lali pun di amal gini mungkin lali wis di apal gini mana ini nek ra di apal gini buatan lali soalnya dari apal bisa lali itu sebabnya tahu apal terus lali gitu. Belum tahu apal itu buatan lali. Ya Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu hadisnya dhaif. Hadis yang sahih itu tentang ada seorang anak yang makan itu, kemudian dia makan dengan tangan kiri, langsung dinasihati oleh Nabi, kul biyaminik samillah, kul biyaminik wa kul mimma ya'lam. Katakanlah bismillah, makanlah dengan tanganmu dan makanlah yang di dekat-dekatmu. Hadis yang sahih itu sebenarnya doa sebelum makan itu bismillah, cukup bismillah. Mengamalkan yang lebih sahih itu lebih utama daripada mengamalkan yang lemah. Karena hadis-hadis yang lemah itu potensi salahnya lebih besar. Kalau hadisnya sahih itu insya Allah lebih kuat, lebih benar. Yang lebih sahih kalau masalah doa sebelum makan itu adalah membaca bismillah. Umpama dengan tambah Ar-Rahmanir-Rahim juga bukan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang tadi itu doa untuk yang memberi makanan. Nah, ini juga termasuk bagian dari bersyukur. Bersyukur kepada yang memberi makanan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, kalau ini kan sering disebut ke riwayat hadisnya terbudi. Nah, ini kalau batasi langsung ketemu dan Sahih Muslim. Sahih Muslim berarti sahih hadisnya. Hadisnya kuat. Mendoakan kepada yang memberi makanan. Yaitu kita diajari oleh Allah Rasul ketika kita berterima kasih tidak hanya kepada Allah saja, tapi juga berterima kasih kepada yang menyebabkan kita mendapatkan nikmat. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah mempergunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan. 3 rukun nikmat yang harus kita jalani supaya kesyukuran kita itu terwujud. Kalau 3-tiganya itu tidak terwujud atau salah satu dari 3 tersebut tidak terwujud, berarti syukurnya belum bersyukur. Rukun itu kan bagian penting dari suatu perbuatan. Rukun sholat, bagian terpenting dari sholat namanya rukun sholat. Islam, bagian terpenting dalam Islam yaitu rukun Islam. Iman, bagian terpenting dari iman adalah rukun iman. Ketika salah satu dari rukun itu tidak terwujud, maka
hal tersebut tidak terwujud. Ketika salah satu rukun iman itu tidak terwujud, maka iman itu tidak wujud. Syukur juga sama. Ketika salah satu dari rukun syukur niku boten kelakon, berarti belum wujud syukurnya, belum dikatakan bersyukur. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku Allah telah memberi keutamaan pada kalian Bani Israel mengalahkan makhluk semesta alam. Umat yang terbaik di saat itu maksudnya, sebagaimana dijelaskan oleh Abul Aliyah, seorang tabi'in dari ahli tafsir dari kalangan tabi'in, yang mengatakan yang dimaksud faddaltukum 'alal 'alamin yaitu ala alamiman kana fi dzalika zaman, yaitu paling unggul. Bani Israil itu adalah kaum yang paling unggul pada masanya, kaum terbaik pada masa tersebut yaitu Bani Israil. Karena kalau di global, di global mulai zaman Nabi Adam sampai mungkin Nabi Muhammad SAW, umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini didasarkan pada salah satu ayat di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umatnya Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya kaum yang dikeluarkan untuk manusia. Kalau secara global umat terbaik itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Tapi ketika di masa hidupnya Bani Israel, itu umat terbaik di masa itu adalah umat atau kaum Bani Israel. Mulai zaman dunia itu kan Nabi itu terutus hanya untuk kaumnya saja. Nabi Lot hanya diutus untuk kaum Nabi Lot. Nabi Hud hanya diutus untuk kaum Ad. Dan selanjutnya Nabi Syuaib juga terutus hanya untuk kaumnya saja. Bahkan di kalangan Bani Israel pun juga banyak. Dalam satu masa itu Nabi dari kalangan Bani Israel itu tidak hanya satu. Dalam satu masa tidak hanya satu orang Nabi. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu terutus untuk seluruh umat manusia. Umat Bani Israel itu menjadi umat terbaik pada zamannya. Sedangkan secara global umatnya Nabi Muhammad lah umat yang terbaik. Namun ada syarat, umatnya Nabi Muhammad itu menjadi umat terbaik. Di lanjutan ayatnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu akan menjadi umat yang terbaik. Syaratnya 3 menurut ayat tersebut. Syaratnya 1, mau beramar ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik. Yang kedua, mau mencegah seseorang yang melakukan kemungkaran. Dan terkadang kita niku kan mencegah kemungkaran niku rata-rata nopo? Sungkan. Angel itu. Kemungkaran di depan mata kita arep ngelengke niku napa? Riko, sungkan. Ramena. Enten kancane ra tau salat. Ajeng dilengke. Enggak malah dibayar itu. Padahal itu kewajiban kita. Kita akan menjadi umat terbaik itu syaratnya yang pertama mau mengajak pada kebaikan. Yang kedua mau mencegah orang lain yang berbuat kemungkaran. Mencegah itu ada kalanya itu adalah sifatnya memang pencegahan.
ada kalanya menghentikan kemungkaran yang sudah terjadi. Ada kalanya nahi mungkar itu adalah sifatnya niku antisipasi. Ada kalanya niku tindakan reaksi dari kemungkaran yang sudah terjadi. Dan dua-duanya niku harus kita lakukan. Ketika kita niku mboten purun, sedangkan kita niku janjane mampu untuk mencegah kemungkaran niku, rikoh kali sungkan itu tidak masuk kategori tidak mampu. Rikoh kali tidak mampu niku dua hal yang berbeda. Rikoh niku namun perasaannya dhewe, sungkan niku perasaan dhewe. Tapi tidak mampu itu adalah kondisi karena memang dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Nah, ketika kita niku mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak mau melakukannya, maka barangkali saja Allah niku akan meratakan azab kepada pelaku maksiat, pelaku kemungkaran ataupun warga sekitar yang sebenarnya tidak melakukan kemaksiatan. Ini ngerinya ketika kita itu ada kemaksiatan di depan mata, tapi kita itu namun mendel mau. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya kepada satu kelompok kita saja. Umpamanya namun sing padha-padha ning masjid iki tok, mboten. Ada teman-teman kita yang di masjid yang lain pun, meskipun cara ormas pun berbeda, ya betul masalah, kita tetap punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dibatasi dengan ormas gitu. Tidak dibatasi dengan ormas. Meskipun beda ormas, tetap kita juga punya kewajiban untuk amar ma'ruf pada yang berbeda dengan kita. Terkadang kita terkena syubhat, yang penting harus sepemahaman dulu dengan yang sepemahaman. Pokoknya dengan dalil itu sing podo-podo pemahamannya. Dan itu sebenarnya adalah syubhat, kerancuan. Kerancuannya itu adalah namanya racun asobiah. Asobiah itu nampak fanatik pada golongannya sendiri. Bahkan Rasulullah pun juga menyebutkan dosa asobiah itu termasuk salah satu dosa besar. Kata Rasulullah, orang yang mengajak pada fanatik golongan, maka bukan termasuk golongannya Nabi Muhammad SAW. Mengajak pada fanatik buta, fanatik golongan. Syarat yang ketiga agar menjadi umat yang terbaik adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya telu abad-abad kabeh. Amar ma'ruf nahi mungkar, iman kepada Allah. Iman kepada Allah kalimatnya katanya enteng banget. Tapi iman kepada Allah itu punya banyak konsekuensi. Ngaku percaya tapi ternyata tidak melakukan ajarannya, nggih padha mawon alias baul. Ngakune iman tapi ternyata tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu nggih ngapusi. Tujuan kita menjadi orang yang beriman ini kan mencari ridhonya Allah, gitu. Mencari ridhonya Allah. Salah satu wujud ridhonya Allah yang dijanjikan kepada kita adalah surga. Surga itu termasuk bagian saking ridhonipun Gusti Allah. Dan untuk meraih surga niku jalan tercepatnya adalah apa? Mencari ilmu. Jalan tercepat untuk meraih surga, jalan tol untuk meraih surga itu adalah dengan cara mencari ilmu.
Tentunya men jenenge jalan tol niku senajan bayar tur bayare larang. Niku nggih tetep rame. Nggih kadang macet. Tapi karena jalannya luwih cepet, ada banyak yang rela bayar demi le teko niku luwih cepet tur mungkin dianggap lancar jalannya halus. Bebas hambatan, jaraknya juga lebih dekat. Sehingga meskipun bayar mereka tetap melewat pada jalan tol. Nah, menuju surga juga ada jalan tolnya, yaitu sebenarnya dengan cara mencari ilmu. Sayangnya orang tidak memahami ini. Tidak memahami ini. Perasaannya yang penting sholat, yang penting ibadah, yang penting wis Islam. Padahal ada jalan tol selain kita melakukan kewajiban, yaitu dengan cara mencari ilmu. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nek wong niku nek kathah ngaji, maka dia akan lebih mudah untuk beribadah. Lebih mudah untuk beribadah sebenarnya. Dan yang kedua, selain lebih mudah untuk beribadah, dia akan lebih terjaga dari berbagai macam kesalahan. Karena ngerti ABC salah itu ngerti. Insyaallah mengatakan saya sampaikan mugi akan manfaat kagem kula lan sedaya. Kadang salam dari kurang kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.